narkoba. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota rombongan ini. Ini Sani Dia Putri dan Pembantu Raka, Kaira sebagai presenter, Atik Said dan Nugrawa sebagai operator, Fauzana Mustafa sebagai notulen, dan Kak Harani sebagai pemainnya, dan saya Wahyudia sebagai pembicara. Oke, langsung saja kita mulai penjelasannya. Akan disampaikan oleh presenter kita kepada Vanessa dan Kakak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja saya Vanessa. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang narkoba. Narkoba ini adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, yang pertama itu ada narkotika. Narkotika ini adalah bahan adiktif, bisa berupa obat ataupun dari tanaman sendiri, juga bisa dari bahan sintetis atau bahan kimia. Nah, ini tuh bekerjanya itu dengan cara mengurangi atau bahkan itu bisa menghilangkan kesadaran dan juga rasa nyeri. Nah, narkoba ini itu tuh ada 3 jenis. Yang pertama ada golongan 1. Nah, golongan 1 ini adalah golongan yang paling tinggi. Jadi itu kayak golongan ini tuh benar-benar tidak boleh digunakan. Bahkan di dalam diri sendiri itu tuh tidak digunakan sama sekali. Nah, contohnya itu kayak ganja, terus opium, dan juga kokain. Nah, selanjutnya itu ada di golongan 2. Nah, golongan 2 ini itu tuh dosisnya itu nggak setinggi yang golongan pertama, tapi ini tuh ketergantungannya tetap masih tinggi banget. Nah, contohnya itu ada morfin. Nah, selanjutnya itu ada di golongan 3. Nah, golongan 3 ini dosisnya itu paling kecil, tapi tetap bisa kayak menyebabkan ketergantungan. Nah, morfin ini itu sering digunakan untuk terapi-terapi di kegiatan medis. Nah, contohnya itu kayak etilmorfina. Oh ya, nah tadi yang di golongan 2 itu golongan 2 juga sudah bisa digunakan di dalam medis. Nah, tetapi itu hanya untuk resep dokter ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu di psikotropika. Psikotropika ini adalah sama dan adiktif yang cara kerjanya itu ke psikisnya kita teman-teman, ke psikologinya kita. Jadi itu psikotropika ini itu tuh mempengaruhi sifat-sifatnya kita, contohnya kayak perilakunya kita kesehariannya. Jadi itu kayak psikotropika kan meningkatkan euforia gitu ya, menimbulkan euforia. Nah, tapi itu pada akhirnya yang semakin lama digunakan itu akan berpengaruh ke sifat dan juga perilaku kita. Nah, golongannya itu ada 4 jenis. Yang pertama di golongan 1 masih sama, golongan 1 itu dosisnya yang paling tinggi. Nah, ini tuh benar-benar tidak bisa digunakan dan juga kayak ini sudah dilarang oleh penggunaan yang bisa dilarang. Nah, ini tuh contohnya itu kayak LSD dan juga DOM. Nah, selanjutnya itu di golongan 2. Nah, golongan 2 ini itu dosisnya tidak sekuat golongan 1, tetapi masih tetap kuat. Nah, contohnya itu kayak sabu. Itu contohnya teman-teman. Nah, terus habis itu di golongan 3 ini tuh golongan yang tidak terlalu kuat. Nah, tidak bisa digunakan juga di dalam medis. Terus habis itu contohnya itu mogador. Nah, dan setelah itu yang keempat, di golongan keempat ini adalah golongan paling dosisnya paling rendah, dan ini tuh biasa digunakan untuk terapi juga. Contohnya itu kayak hydroxyzine gitu. Terus ya ada zat adiktif lainnya. Nah, zat adiktif lainnya ini itu tuh tidak termasuk psikotropika dan juga tidak termasuk narkoba. Nah, ini contohnya tuh kayak nikotin, tembakau, terus habis itu juga kafein juga itu sudah termasuk zat adiktif lainnya, teman-teman. Selanjutnya ada rokok. Rokok adalah produk tembakau yang digunakan dengan cara dibakar, dihirup, dan dihisap. Yang pertama ada kategori dan jenis-jenis rokok. Kategori rokok ada 2, yaitu kategori rokok aktif dan rokok pasif. Rokok aktif adalah rokok yang secara langsung
merokok secara rutin maupun tidak rutin. Sedangkan perokok pasif bagi kalian orang-orang yang tidak merokok secara langsung tapi ikut menghirup asap rokok di sekitar kalian, nah kalian itu menjadi bagian dari perokok pasif. Yang kedua ada jenis-jenis rokok. Jenis rokok berdasarkan bahan baku atau isi. Yang pertama ada kelompok kemenyan. Kelompok kemenyan ini ada tembakau, akar kelompok dan kemenyan. Biasanya ini ada di desa-desa. Terus rokok kretek kandungannya sama tembakau, tapi ada tambahan cengkehnya. Kenapa disebut rokok kretek? Karena kandungan cengkeh itu membuat bunyi kretek saat dihirup. Yang ketiga adalah rokok putih. Ini rokok pada umumnya kandungannya ya tembakau, tetapi kandungan nikotin dan tarnya itu berbeda. Yang terakhir ada rokok elektrik atau vape. Nah ini sedikit berbeda karena kandungannya itu dari cairan yang bisa disebut liquid. Ini bukan cara dibakar tapi mengubah dari cairan menjadi uap. Terus ada jenis rokok yang terbungkus. Pertama tentu ini rokok yang bilang jarang, harganya juga agak mahal. Itu ukurannya besar, terus dibungkus dengan daun tembakau. Yang kedua ada sigaret. Ini rokok juga seperti Marlboro dan lain-lain. Ini dibungkus menggunakan kertas biasa. Saya ada robot itu seperti ini juga tidak desa ini cleaning sendiri, terus di balutnya itu pakai kulit jagung. Yang terakhir ada kalung. Ini dibungkusnya menggunakan daun aren. Yang ketiga ada kandungan rokok. Yang pertama nikotin. Nah nikotin ini yang membuat para pecandu rokok ini pengen terus nyoba rokok kayak cukup lah kalau sehari sebatang 2 batang karena mengandung nikotin. Nikotin itu maksud zat adiktif yang tadi sudah dijelaskan di awal. Terus ada tar. Nah ini kandungan tar juga sangat berbahaya karena senyawa yang beracun juga ini bisa membuat mata iritasi. Yang ketiga ada karbon monoksida. Karbon monoksida ini sebuah kandungan yang tidak berbau dan berwarna, tapi sangat berbahaya jika dihirup terlalu berlebihan. Nah, karbon monoksida ini keluar saat terjadinya pembakaran. Yang keempat ada aseton. Ini juga zat kimia berbahaya, ini beracun, juga dapat membuat iritasi pada mata dan tenggorokan. Yang kelima ada amonia. Amonia adalah gas yang sangat kuat baunya, tapi tidak berwarna. Ini juga dapat merusak sistem pernapasan. Yang keenam ada hidrogen cyanida. Sama kayak amonia, ini gas beracun. Terus ada metanol. Metanol juga senyawa beracun yang dapat merusak sistem saraf dan meningkatkan risiko kebutaan. Yang kedelapan ada naftalen. Naftalen juga senyawa yang dapat merusak sistem susun tulang dan pernapasan. Dan kemudian yang terakhir, ini juga senyawa beracun yang sangat berbahaya. Ini kandungannya memang tidak banyak, cuman dampaknya cukup besar, juga berpotensi meningkatkan risiko kanker. Yang terakhir ada bahaya merokok. Yang pertama ada karies. Karies ini penyakit gigi. Biasanya kalau merokok ini bisa dibedain rata-rata giginya memutih dan berlubang. Nah itu karies. Terus ada kanker mulut. Ya, rokok ini karena lewat mulut, jadi kandungan kimianya pasti melewati mulut dulu. Nah, ada kandungan benzena dan formaldehyda itu dapat membuat kanker mulut. Terus yang saya kanker paru-paru dan penyakit jantung. Nah, karena rokok ini dihirup, otomatis asapnya langsung ke paru-paru, yaitu banyak zat-zat yang dapat merusak paru-paru. Contohnya tadi ada zat. Jadi kalau kalian melihat paru
umumnya pada pria kalau proaktif yang benar-benar kuat lah perokoknya itu dapat terjadi penurunan produksi sperma. Sedangkan kalau pada wanita ini penurunan kesuburan dan ada resiko kanker serviks. Jadi kenapa tadi itu kita membahas tentang narkoba ya. Dan tadi kalau tiba-tiba membahas juga tentang rokok. Dan jadi seperti yang tadi saya sebutkan, di dalam rokok itu terdapat kandungan nikotin dan juga tembakau. Nah, nikotin dan tembakau ini tadi sudah saya sebutkan bahwa kedua hal tersebut termasuk zat adiktif lainnya yang juga itu termasuk dalam narkoba. Ya, demikian materi yang kami jelaskan. Waktu dan tempat kami persilakan kembali ke Masih Nah, jadi dapat disimpulkan kalau narkoba itu sama-sama mengandung zat adiktif yang mempengaruhi sistem saraf, menimbulkan ketergantungan, serta merusak kesehatan fisik dan mental. Nah, oleh karena itu keduanya perlu dihindari agar tidak memburuk pada kualitas hidup kita. Sekarang kita buka tanya jawab. Ya, silakan. Coba jelaskan secara ilmiah kenapa nikotin bisa membuat kita kecanduan, lalu bisa membuat kita rileks dan juga bisa membuat kita menjadi lebih bahagia. Oke, jadi saya jawab ya, untuk nikotin kenapa itu bisa bikin kita lebih rileks, kenapa bisa bikin kita tenang gitu kan? Terus kenapa bisa bikin kecanduan? Nah, jadi zat adiktif itu ya, itu tuh berpengaruhnya itu ke dopamin kita. Dopamin itu adalah kayak yang mempengaruhi perasaan kita, perasaan bahagia kita tuh diatur oleh dopamin. Nah, ketika kita mengonsumsi zat adiktif, terus kayak dopamin itu mengingat-ingat, wah, jadi senang nih, jadi tenang nih, yang tadinya tuh kayak panik. Pada akhirnya mengonsumsi zat adiktif itu tuh bikin dopamin kita tuh meningkat dan membuat kita tuh lebih tenang. Nah, terus kenapa sih malah jadi kecanduan? Nah, itu tuh bisa jadi kecanduan karena tubuh kita tuh mengingat perasaan tersebut dan pada akhirnya apa? Kita tuh jadi pengen lagi dan pada akhirnya kecanduan. Itu sudah dapat diterima atau masih kurang? Sudah, terima kasih. Ya, selanjutnya saya dulu. Ya, itu beda sih. Biasanya kalau kan bungkusnya tadi seperti itu ya, itu kan memang